Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Salsabila Ridwan dari kelas 11 DITS. Di sini saya ingin menjelaskan tentang usaha pembangunan pemerataan wilayah di Pulau Madura. Kabupaten Sampang pengertiannya, pada masa itu Madura terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Madura Timur dan Madura Barat. Terutama setelah Perang Trunojoyo, setelah Keraton Sampang dipindahkan ke Toncung. Pemerintahan Sampang dipimpin Raden Aryo Purwonagoro, putra Cakraningrat II, yang kemudian digantikan putranya, Purwonagoro Ganta. Selanjutnya, Sampang berada di bawah kendali keturunan Purwonagoro yang dikenal dengan nama Gung Purba. Makam Gung Purba yang terletak di selatan Perumahan Pegadaian Sampang masih dihormati kini. Geografi Sampang. Kabupaten Sampang secara administrasi terletak dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara 113 derajat 8 sampai 113 derajat 39 Celcius bujur timur dan 6 derajat 05 7 derajat 13 lintang selatan. Kabupaten Sampang terletak 100 km dari Surabaya. Dapat dengan melalui jembatan Suramadu kira-kira 1,5 jam atau dengan perjalanan laut kurang lebih 45 menit. Dilanjutkan dengan perjalanan darat 2 jam. Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 1.230 km kuadrat. Proporsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 desa. Kecamatan Banyuates dengan luas 141,3 km kuadrat atau 11,14%, yang merupakan kecamatan terluas, sedangkan kecamatan terkecil adalah Pangarengan dengan luas hanya 42,7 km kuadrat. Sampang, batas wilayahnya itu Kabupaten Sampang sebagai berikut. Utara, Laut Jawa. Timur, Kabupaten Pamekasan. Selatan, Selat Madura. Barat, Kabupaten Bangkalan. Iklimnya, wilayah Kabupaten Sampang beriklim tropis basah dan kering, dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau di wilayah Sampang berlangsung pada periode Mei sampai Oktober, dengan bulan terkering adalah Agustus yang curah hujan bulanannya kurang dari 20 mm per bulan. IPM-nya Sampang, Indeks Pembangunan Manusia, disingkat yaitu IPM. Sampang tahun 2024 mencapai 66,72, meningkat 0,53 poin, 0,79% dibandingkan tahun sebelumnya 66,19. Selama 2021 sampai 2024, IPM Sampang rata-rata meningkat sebesar 0,49% per tahun. Bangkalan, Indeks Pembangunan Manusia. Kabupaten Bangkalan tahun 2023 mencapai 66,82, meningkat 0,71 poin, 1,7% dibandingkan tahun sebelumnya, 66,11. Pendidikan Sampang. Meski begitu, sangat sedikit yang berhasil menyelesaikan pendidikan setingkat SMP atau MTS dan SMA atau SMK atau MA, yaitu hanya sebesar 14,58% dan 2,10%. Hal ini menandakan banyaknya anak yang mengalami putus sekolah dan tidak lanjut sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya anak usia di atas 15 tahun tidak memiliki ijazah, hanya memiliki ijazah SD. Indeks pendidikan adalah salah satu komponen indeks pembangunan manusia. Jika melihat perkembangan IPM di Kabupaten Sampang, maka Kabupaten perlu mencari solusi dan merealisasikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan IPM di sektor pendidikan. Faktor yang mempengaruhi terhadap indeks pendidikan sebagai salah satu indeks komposit dari IPM di Kabupaten Sampang. Pertama, harapan lama sekolah (HLS). Kedua, rata-rata
Pendidikan Bangkalan, Dinas Pendidikan untuk Wilayah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di wilayahnya. Bertugas melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Bangkalan, bidang pendidikan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan pendidikan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Tingkat kesehatannya Sampang mencakup aktivitas statistik terkait kesehatan dan kematian, termasuk topik seperti harapan hidup, status kesehatan, kesehatan dan keselamatan, penentuan kesehatan termasuk gaya hidup, nutrisi, merokok, penyalahgunaan alkohol, sumber daya dan pengeluaran kesehatan, sistem perawatan kesehatan, morbiditas dan mortalitas, termasuk kematian bayi dan anak, masuk rumah sakit menyebab penyakit dan kematian, penyakit tertentu misalnya AIDS, kecacatan, konsumsi dan penjualan farmasi, tenaga kesehatan, remunerasi, profesi, kesehatan, status kesehatan lingkungan, ketidaksetaraan kesehatan, neraca kesehatan. Tingkat kesehatan Bangkalan mencakup aktivitas statistik terkait kesehatan dan kematian, termasuk topik seperti harapan hidup, status kesehatan, kesehatan dan keselamatan, penentu kesehatan termasuk gaya hidup, nutrisi, merokok, penyalahgunaan alkohol, sumber daya pengeluaran kesehatan, sistem perawatan kesehatan, morbiditas dan mortalitas, termasuk kematian bayi dan anak. Masuk rumah sakit menyebab penyakit dan kematian penyakit tertentu, misalnya AIDS, kecacatan, konsumsi, dan penjualan farmasi, tenaga kesehatan, remunerasi, profesi kesehatan, status kesehatan, lingkungan, ketidaksetaraan kesehatan, neraca kesehatan. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.